Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون قوم مسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. Pertama-tama marilah kita memperbanyak ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa mendapatkan kesempatan untuk hadir di majalisul ilm, majalisul zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik bisa mendapatkan al-ilmun nafi' wal amalus salih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Salawat dan salam bagi Rasul yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada sekarang di bulan haram. Kita berada di bulan haram yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Al-Quran. Allah menyebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam satu tahun 12 bulan. Yang mana minha arba'atun hurum. 4 di antaranya adalah bulan haram. Al-Imam Qatadah rahimahullah taala menyebutkan al-amalus salih fil ashhuril hurumi a'zamu ajra. Amal saleh di bulan haram pahalanya lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Was-sayyi'atu fil ashhuril hurum a'zamu minas sayyi'at fi ghairihinna. Dan dosa pun di bulan haram jauh lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain selain dari bulan haram. Wa in kana, meskipun ya dosa itu fi kulli waqtin, setiap waktu tetap dia haram. Syahidnya, intinya para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, kita menuntut ilmu pada malam ini tidak sama dengan menuntut ilmu di bulan lain selain dari bulan haram. Pahalanya jauh lebih agung, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan pada bulan-bulan yang lain.
Manfaatkan sebaik-baiknya para hadirin bulan-bulan haram ini. Tingkatkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jauhkan terus dosa dan maksiat agar kita diberkahi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tema kita malam ini kemuliaan sunnah di akhir zaman. Kita sudah berada di akhir zaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, "U'dud sittan baina yaday as-sa'ah." Hitunglah 6 sebelum tibanya kiamat. Yang pertama, ba'ti, Nabi diutus. Itu sudah tanda kiamat. Wa mauti, yang kedua kematianku, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga tanda kiamat. Bukankah sekarang dari wafatnya Nabi sampai saat ini sudah berapa ribu tahun atau berapa ratus tahun sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Umar radhiyallahu anhu mulai penanggalan dengan hijrah. Kalau kita potong 10, sekarang 1446. Potong 10, berarti 1336. Potong 10. Sekian lama Nabi SAW meninggalkan kita. Dan nanti akan kita bawakan syawahid, bukti-bukti bagaimana sunnah di zaman dahulu muqaranatan kita bandingkan dengan sunnah di zaman belakangan. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, kita tahu imam daril hijrah, yang dikenal dalam ilmu riwayat silsilatul dhahab, rantai emas periwayatan dari Nabi, dari jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah ibarat kapalnya Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa yang naik di atasnya maka dia akan selamat. Wa man takhallafa anha gharik, dan siapa yang ketinggalan, tidak ikut bergabung di dalamnya, tidak ikut naik di atasnya, maka dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Orang-orang yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan meninggalkan Imam Syafi'i, wala Hanafi, wala Maliki, apalagi meninggalkan kita-kita ini para jamaah, tapi meninggalkan sunnahnya, ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan tenggelam. Di dunia dia akan tenggelam di atas penyelisihan dan bid'ah. Di akhirat dia ditenggelamkan dalam api neraka, waliyadzubillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Untuk menjelaskan tema kita ini, kita akan ambil kurang lebih ada 7 poin para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Mudah-mudahan ini memberikan kita motivasi, semangat untuk terus mempelajari sunnah ini dan mengamalkannya. Lebih penting lagi bersabar di atasnya. Poin pertama para hadirin rahmatullah azza wa jalla, al-mutaba'ah. Kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah. Lebih-lebih di akhir zaman ini menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah yang sudah sekian lama wafat, yang sudah sekian lama terkubur. Dalilul mahabbah, ini bukti cinta yang sesungguhnya. Ini bukti cinta para hadirin, ittiba, bukti cinta. Maka kita sekarang yang laki-laki dari segi penampilan, mulai kita akan memelihara jenggot kita.
Kenapa? Karena saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memelihara jenggotnya. Dalilul mahabbah, bukti cinta. Ketika para muslimah mereka menutup aurat mereka, sekujur tubuh mereka tidak ada yang dinampakkan sedikit pun, karena mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, mengikuti ummahatul mu'minin, ibu-ibunya kaum mukminin. Ini dalil apa? Bukti cinta. Waqis ala dzalik. Terus kita kias kepada amalan-amalan sunnah yang lainnya. Jadi ini bukti cinta yang sesungguhnya. Kita tahu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ittiba'lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat ini dua yang didapatkan. Satu, mahabbatullah, Allah mencintainya. Kalau Allah cinta, enggak apa-apa manusia enggak cinta, para jamaah, enggak ada masalah. Yang kedua, al-maghfirah, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Katsir rahimahullah membawakan dalam tafsirnya tentang ayat ini, apa kata beliau? Laisa sya'nu an tuhib. Bukan masalah besar kalau engkau yang cinta. Silahkan engkau cinta, ngaku cinta Rasul, ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Itu bukan masalah besar. Tapi yang besar itu wa innama sya'nu an tuhab. Yang besar itu kalau Allah mencintai engkau. Maka dengan demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, wajib seorang muslim mengamalkan kitabullah, mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya wajib aini atau yang sifatnya wajib kifai. Bagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Hasyr ayat ke-7. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil. Tak perlu dipilih. Ya pula pilihannya. Nembok, nenek tegel. Nenek muda, nenek susah. Ini orang senang, ini orang tidak senang. Tidak. Ambil. Dan apa yang dilarang tinggalkan. Pegang apa yang dibawakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. La takun mimman yattabi'ul haq fima wafaqa hawah wala fiman khalafal haq fima khalafa hawah. Jangan mengikuti kebenaran karena cocok dengan kemauan. Dan jangan pula menolak kebenaran karena tidak cocok dengan kemauan. Tapi ikutilah kebenaran tersebut. Maka Allah mengatakan wa yusallimu taslima, patuh setunduk-tunduknya terhadap keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita amalkan kitabullah dan sunnah ini. Baik yang sifatnya fardu ain, yang setiap orang masing-masing wajib, atau yang sifatnya kifai, yang sebagian mengerjakannya gugur dosa dan kewajiban yang lain. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian mengerjakan sesuatu, datangkan semampu kalian. Wa idza nahaitukum fajtanibu, dan ketika aku larang kalian, maka tinggalkanlah. Namun sangat disayangkan para hadirin rahmatullah azza wa jalla, lemah dalam mengamalkan sunnah ini, lemah dalam berpegang teguh dengan agama ini.
Nah, karena kelemahan itu, itulah sebabnya sunnah itu sebagiannya terkubur, mati. Nah, inilah dia momen kita, kesempatan kita kembali memberikan semangat para jemaah. Ini bahayanya ketika pengamalan dan praktik sunnah itu kita lemahkan, akibatnya apa? Sunnah itu yang deris, mulai redup, mulai luntur, dan pertolongan Allah pun semakin jauh dari kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini poin yang pertama. Jadi al-mutaba'ah, ittiba itu adalah bukti kecintaan yang sesungguhnya kita kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengungkapkan rasa cinta kita bukan dengan ucapan, bukan juga dengan amalan yang tidak dicontohkan, tapi kita mengungkapkan cinta niki dengan mempraktikkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah yang sifatnya wajib atau yang sifatnya tidak wajib. Poin yang kedua, at-tamassuk bis sunnah fi akhir zaman. Berpegang teguh dengan sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah di akhir zaman. Lahu suwaruha, memiliki gambaran tersendiri. Tidak seperti di zaman dahulu. Dia akan berbeda di akhir zaman ini para jamaah dibandingkan zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dalam beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ardhah, dibawa ke Imam Tirmidzi rahimahullah dalam jami'nya, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman." Akan datang pada manusia ini suatu masa, satu waktu. As-sabiru fihim aw as-sabiru minhum, yang bersabar di antara mereka, ala dinihi, sabar melaksanakan agamanya, kal qabidhi alal jamar, bagaikan dia menggenggam bara api. Bagaikan menggenggam bara api. Mara angkun pe ya negam barak ini langas, seperti kita menggenggam bara api. Sehingga para ulama kita menyebutkan menggenggam bara api, tidak ada satupun yang keluar asapnya. Yang seperti ini baranya akan tetap hidup, tapi akan membakar kita yang memegangnya. Ini kinayah, sindiran dari apa? Syiddatut tamassuk, kuatnya orang ini berpegang. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, kal qabid, seperti orang menggenggam. Maka disebabnya dalam hadis yang lain dibawa ke Imam Abu Daud dan yang lainnya, ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, ya, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Orang-orang yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perbedaan. Saat itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh dia dengan kuat dan gigitlah dengan gigi geraham. Peanget, ya. Gigi geraham yang di belakang yang kuat. Kalau di sini bau entong. Ini di belakang. Hadis ini menyebutkan di akhir zaman itu orang memegang agamanya bagaikan dia menggenggam bara api. Satu riwayat yang lain.
Dalam hadis itu Utbah ibn Ghazawan dibawa ke Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam silsilah sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Di belakang kalian, hai para sahabatku, hari-hari yang memerlukan banyak sabar. Lalu apa kata Nabi? Al-mutamassiku fihinna yawma idzin bimithli ma antum alaih. Yang berpegang teguh saat itu seperti apa yang kalian pegang. Seperti apa yang dipegang oleh para sahabat. Apa yang dipegang oleh sahabat? Sunnah. Caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Lahu ka ajri khamsina minkum. Baginya pahala 50 orang di antara kalian. Ini yang menghibur kita para jamaah. Apapun susahnya di akhir zaman untuk mengamalkan, menghidupkan, bersabar di atas sunnah. Ini yang menghibur kita. Bayangkan kita mengamalkan seperti apa diamalkan oleh para sahabat ini, dapat pahala 50 sahabat. Kalau kita terus ingat hadis niki di hadapan kita para jamaah, insya Allah ya nara agene pe mele molong bawok pe. Gak ada. Gak akan ada yang mau akan menjulurkan sarungnya dan celananya ngeros di bawah mata kaki. Gak ada. Gak bakalan ada yang mau mengentengkan sholatul jamaah. Gak ada. Gak bakalan ada yang mengentengkan yang namanya riba. Gak bakalan ada yang mengentengkan yang namanya rokok. Gak ada. Kenapa? Saya dapat pahalanya 50 sahabat. Sampai sahabat sendiri mengatakan, qalu ya Nabi Allah, awaminhum? 50 dari mereka mungkin ya Rasulullah? Qala la bal minkum. Qala la bal minkum. Qala la bal minkum. Tidak, tapi 50 dari kalian. 50 dari kalian. 50 dari kalian. Satu riwayat, 4 marat sampai 4 kali Nabi SAW ungkapkan kalimat itu. Nanti akan datang rahasianya, kok bisa? Kumbena pun ngete. Kok bisa? Hebat sekali orang-orang belakangan ini. Riwayat yang ketiga. Dari Jalur Abdullah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum zamana sabrin." Kalau tadi inna min waraikum ayyamas sabri. Kalau di sini, di hari-hari belakangan kalian, wahai sahabatku, zaman, masa, berarti menunjukkan apa? Waktu yang panjang. Masa yang membutuhkan kesabaran, yang memerlukan kesabaran yang sangat panjang. Lil mutamassiki fihi. Yang berpegang teguh saat itu, ajru khamsina syahidan. Dia mendapatkan pahala 50 sahabat. Subhanallah. Afwan, 50 orang mati syahid. Kalau tadi 50 sahabat. Kalau di sini pahala 50 orang yang mati syahid. Kah, ndak kende torani milu perang nuang kuna, ndik tarani gawe sunnah dah. Dong apa yang kita mau dapat para jamaah? Dia mendapatkan pahala 50 syahid. 50 orang yang mati syahid. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, minna au minhum?" 50 mati syahid ini ya Rasulullah, aw minna au minhum? 50 syahid sahabat atau 50 syahid dari mereka zaman itu?
qala minkum. Nabi mengatakan 50 syahid dari kalian. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini dibawa ke Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dan disahihkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. 3 riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa poin. Yang pertama, hari masa yang memerlukan apa? Sabar. Yang kedua, memerlukan apa? At-tamassuk, berpegang teguh, terus mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, barulah diberikan apa? Ganjaran. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua ini dari hadis ini menjelaskan kepada kita apa? Al-bisyaratul azimah lil mutamassikina bis sunnah. Ya. Al-bisyarah al-azimah. Kabar gembira yang sangat besar bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Nabi, caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhyina laha, yang menghidupkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustaqimina 'alaiha, yang istiqamah, yang terus tegar, terus sabar. Dia dapatkan pahala yang sangat besar dalam hadis. Ada 2 disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1, ajru khamsina sahabiyan. Pahala berapa? 50 sahabat. Riwayat yang berikutnya berapa? 50 mati syahid dari kalangan sahabat. Apa kita tidak semangat kalau seperti ini para jamaah? Tapi kita perlu guru-guru kita memperdengarkan kita terus hadis ini supaya jangan kita lupa. Ya. Kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita perlu banyak-banyak dengar hadis ini. Menjadi motivasi kita, penyemangat kita. Bayangkan para hadirin. Ya, orang-orang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang istiqamah. Ini diganjarannya dari Allah Azza wa Jalla. Pahala 50 sahabat, pahala 50 orang mati syahid dari kalangan sahabat. Ingat, asyuhada indallah, orang-orang mati syahid di sisi Allah Azza wa Jalla, Allah muliakan dia dengan 6 perkara. 1, belum dia mati sudah dilihat tempatnya di surga. Baru tumpah darahnya belum ke tanah sudah dimaafkan dosanya. 3, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dia bisa memberi syafaat 70 kerabatnya. 4, dia akan aman dari al-faz'ul akbar, kaget yang sangat dahsyat kelak pada hari kiamat. Dan yang lainnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti hadis ini para jamaah orang belakangan, kita belakangan ini lebih afdal daripada para sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu afdal secara mutlak. Afdalnya apa? Secara mutlak. Tanpa ada kait, tanpa ada ikatan. Adapun kita dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan besar pahalanya menghidupkan, mengamalkan, kemudian istiqamah fi ayyamil fitan, di hari yang penuh dengan ujian. Fi ayyamil ghurbah, di hari-hari di zaman yang penuh dengan keterasingan. Maka amalan sahabat itu fadilah, sangat mulia. Dan amalan orang-orang yang datang setelah sahabat mafdulah, kurang mulia kecuali di zaman-zaman tertentu. Maka kalau kita tidak masuk di dalam ini para jamaah, berarti apa? Kita tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ini poin yang kedua.
Poin yang ketiga. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sama ayyamal fitan wal i'rad 'anid din bi annaha ayyamus sabr. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menamai hari-hari yang banyak fitnahnya, banyak ujiannya, banyak cobaannya, hari-hari yang orang banyak berpaling dari agama, berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan oleh Nabi apa? Ayyamus sabr. Hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Satu riwayat zaman sabar, masa-masa yang penuh dengan kesabaran. Kenapa disebut demikian? Wa nusibat ila sabr lil masyaqqah. Kenapa dinamakan hari-hari penuh kesabaran? Masa-masa yang penuh dengan kesabaran. Karena lil masyaqqah. Karena kesulitan-kesulitan yang dialami oleh seorang muslim yang berusaha istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Berarti apa? Zaman yang memerlukan kesabaran karena banyak ujian. Jadi kita memerlukan qadrin aqwa, ukuran yang lebih kuat lagi untuk berjuang di masa itu, bisa mengamalkan, bisa menegakkan, bisa menghidupkan, dan bisa bersabar. Memerlukan banyak perjuangan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, perlu lebih berjuang di akhir zaman ini. Kita bawakan kejap-kejap, tinduk-tinduk, malas-malas, tidak bisa. Lalu sunnah jaya, enggak. Lalu kita masuk surga, enggak. Ingat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah, ajruki ala qadari nasabuki. Pahalamu tergantung kepada lelahmu. Nah, kenapa bisa demikian para jamaah? Ya. Jadi dinamakan oleh Nabi hari-hari yang penuh dengan apa? Fitnah. Berpaling dari agama dinamakan ayyamus sabar. Kenapa? Susah, sulit, banyak ujian, banyak tantangan ketika orang ingin istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, ketika orang ingin menghidupkan sunnah, ketika orang melaksanakan sunnah. Dan ini kita lihat bagaimana di masyarakat, bagaimana hidup di tengah orang banyak. Ketika orang mulai istiqamah, rajin sholat berjamaah, mulai memperbaiki pakaiannya, subhanallah, betapa banyak orang membicarakannya. Tapi ketika ada yang berzina, ketika ada yang minum khamar, ketika ada yang menjadi begal, ketika ada yang mencuri, satu pun tidak ada yang membicarakannya. Ini bukti nyata para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Orang taat dibicarakan dengan pembicaraan yang tidak baik, tapi orang maksiat satu pun tidak ada yang ngomong. Maka ini dinamakan oleh Nabi zamanul ghurbah, zaman keterasingan. Nah, sebagian riwayat sampai dikatakan, kok bisa terjadi seperti itu? Pahalanya besar. Nabi SAW mengatakan, li'annakum tajiduna 'alal haqqi ansara. Kalian para sahabat, ada yang membela kalian, ada yang menolong kalian dalam menjalankan kebenaran. Wala yajiduna 'alal haqqi ansara, tapi orang belakangan enggak ada yang menolongnya, enggak ada yang membelanya. Enggak ada. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala para hadirin, bagaimana dahsyatnya fitnatul qaul bi khalqil Quran, fitnah ajakan dari Mu'tazilah, ya, ahlul bidah, yang menjadi keyakinan mayoritas saat itu, bahkan penguasa pun dapat dipengaruhi. Tahu para hadirin, ulama-ulama diputus gajinya, diancam. Yang mampu berteguh dan bersabar dan terus terang 2 orang.
Ahmad ibn Hanbal dan Muhammad ibn Nuh. Ahmad bin Hanbal sabat, kokoh terus Al-Quran kalamullah. Muhammad bin Nuh meninggal di tengah jalan ketika digeret menuju Al-Ma'mun. Tapi tidak goyah sedikit pun. Penguasa, mana ada yang nolong dia? Karena penguasanya ikut Mu'tazilah. Nggak ada yang bela. Yang membela dia hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu sebabnya besar pahalanya dalam masa-masa tertentu. Karena orang belakangan tidak ada yang menolongnya. Kalau di zaman Nabi SAW, Nabi SAW, Nabi menjadi pengamannya. Ketika ada Nabi SAW, maka tidak ada bakalan yang bisa. Kenapa? Didukung langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang belakangan, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah. Hanya Allah. Dan bantuan Allah tergantung kedekatan kita kepada Allah, tergantung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul saja bersama para pengikut setianya saja goyang, sebagaimana dalam suratul Baqarah, wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka digoncang sehingga apa? Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, hadzal ajrul azim, pahala yang besar ini para jamaah. Tadi apa pahalanya? Pahala 50 para sahabat. Riwayat yang kedua, 50 orang mati syahid dari kalangan sahabat. Innama huwa li ghurbatihi bainan nas, karena dia terasing di tengah-tengah manusia. Wattamassuk bis sunnah baina dhulumati ahwaihim wa araihim. Kenapa asing di saat dia berpegang teguh dengan sunnah di tengah kegelapan hawa nafsu, di tengah kegelapan pendapat-pendapat manusia. Poin yang keempat, wasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa ahlahu bil ghuraba. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensifati Islam, mensifati ahlul Islam, orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam, disifati oleh Nabi dengan ghuraba, orang-orang yang terasing. Ini ada dua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam riwayat Imam Ahmad dan Muslim, dari hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bada al-islamu ghariban. Islam asalnya asing. Asingnya di mana? Di tengah orang-orang kafir. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana asalnya mulai. Maka dari sini para ulama kita menyebutkan ghurbatul Islam, asingnya Islam di awal itu yang mana manusia tidak tahu Islam. Di akhir zaman Islam itu asing. Kenapa? Manusia tidak tahu ajaran Nabinya sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengamalkan ajaran Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sebabnya menjadi terasing. Tetapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Apa keberuntungan ini? Disebutkan dalam suatu riwayat, tuba adalah syajaratun fil jannah, pohon di dalam surga, yasiru tahta dhillihi rakib, di bawah teduhnya pengendara akan berjalan 100 tahun belum habis teduhnya. Wa yakhruju min akmamih, dan dari
ranting-ranting pohon itu, dari sana dikeluarkan pakaian-pakaiannya penduduk surga. Tuba lil ghuraba. Keberuntungan bagi ghuraba. Siapa mereka ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yuslihun, memperbaiki dirinya ketika manusia rusak. Memperbaiki dirinya ketika manusia rusak. Riwayat yang kedua dibawa ke Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islama bada'a ghariban." Islam asalnya asing. Wa sayaudu ghariban kama bada, akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing. Qila man hum ya Rasulullah? Siapa yang asing itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menyatakan, unasun salihun, orang-orang saleh, orang-orang alim, orang-orang mulia. Fi unasin su'in kathir, di tengah manusia yang banyak dan buruk. Satu riwayat mengatakan nuzza' minal qabail, segelintir orang. Sampai ada ungkapan tentang hal ini dibawakan oleh Al-Layth bin Sa'ad Al-Masri rahimahullahu ta'ala, sahabat Imam Malik. Apa kata beliau dalam kitab Dhammul Kalam oleh Imam Ar-Harawi? Beliau mengatakan, man lam yash'ur bil ghurbah falaysa 'ala sunnah. Kalau dia belum merasakan keterasingan itu, dia belum di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Cara solatnya tidak sama dengan cara orang. Cara berpakaiannya tidak sama dengan cara orang. Cara makannya tidak sama dengan cara orang. Yang dimakan, yang dibisniskan, yang diusahakan tidak sama. Keyakinan tidak sama. Maka Nabi mengatakan, unas, sekelompok orang, salihun, salih, alim, baik, di tengah manusia yang banyak dan buruk, man ya'sihim aktar mimman yuti'uhum, yang menentang lebih banyak daripada yang nurut. Kita sudah melihat nih para jamaah, yang menentang lebih banyak daripada yang mengikuti. Terbukti nggak hadis Nabi ini para jamaah? Nyata apa tidak? Nyata. Apalagi yang suka bermedia, satu yang mengatakan Allah di atas, berapa mengatakan di mana-mana. Ini bukti nyata dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sudah sebutkan 1436 tahun yang lalu. Nah, ini sifat umum tentang al-ghuraba. Ya, adapun sifat khusus dari ulamaul ghuraba, ulama yang ghuraba. Nabi SAW ditanya dalam riwayat lain, man humul ghuraba ya Rasulullah? Siapa yang ghuraba ya Rasulullah? Qala humul ladzina yuslihuna ma afsadna nas min sunnati ba'di. Ini sifat ulama yang ghuraba, yaitu mereka alladzina yuslihun, yang memperbaiki sunnah-sunnah Nabi yang dirusak oleh manusia. Apa yang merusak sunnah Nabi? Ya bid'ah. Nggak ada yang merusak sunnah Nabi kecuali bid'ah. Ini adalah ghuraba yang lebih khusus. Nah, ini dibuktikan dalam ucapan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Kashful Ghurbah. Pada halaman 320, apa kata Ibnu Rajab? Al-ghuraba qisman. Ghuraba itu ada dua para jamaah. Yang pertama, man yuslihu nafsahu inda fasadin nas, yang memperbaiki dirinya ketika manusia rusak. Nah, maka pada pendiri diri para jamaah, apa cara saya memperbaiki diri? Jangan lihat orang, tapi apa? Pelajari dia bagaimana cara kita memperbaiki diri. Dalam bab akidah, pelajari akidahnya Nabi dan para sahabatnya. Dalam bab ibadah, pelajari ibadahnya Nabi dan para sahabatnya. Jangan malas untuk belajar. Ini ghuraba yang memperbaiki dirinya ketika manusia rusak.
Yang kedua, siapa ghuraba? Yang disebut tadi, man yuslihu ma'afsadan nas. Orang-orang yang memperbaiki sunnah Nabi yang dirusak. Orang-orang yang memperbaiki, maka ini adalah para ulama, orang-orang alim yang memperbaiki apa yang sunnah Nabi yang dirusak oleh orang belakangan. Wa huwa a'lal qismain wa huwa afdaluhuma. Ini tingkatan yang paling tinggi dan yang paling afdal. Jadi ingat, ghuraba itu ada berapa? 2. 1, yang memperbaiki dirinya ketika orang rusak. Yang kedua, yang memperbaiki sunnah Nabi ketika dirusak oleh orang-orang banyak. Yang pertama, awam, keumuman ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah khawasnya, yaitu para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Dan al-Imam At-Turkumani rahimahullah ta'ala mengatakan, laisatul ghurbah mufaraqatul ahli wal awtan. Bukan namanya asing itu kita tinggalkan negeri kita. Was-safaru min makan ila makan. Musafir dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan ini nama asing. Walakin tetapi yang namanya asing itu adalah wal amil bis sunnati wal Quran. Orang yang mengamalkan Quran dan sunnah. Walam yajid man yusa'iduhu ala dzalik, dan tidak ada yang menolongnya. Nah, dengar nih para jamaah. Bukan gharib, bukan orang asing, namanya orang yang musafir dari satu negeri ke negeri yang lain, meninggalkan kampung halaman. Yang asing itu yang mengamalkan Quran dan sunnah di saat tidak ada yang membantunya dan menolongnya. Fayasiru bainal khalqi ghariba, sehingga dia menjadi asing di tengah manusia. Tetapi apa? Wa minallahi wa rasulihi qariba, namun dia dekat dari Allah dan dekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya sebelum yang terakhir. Al-ghurbah, keterasingan ini para jamaah, waqa'at mundu ahdin ba'id. Sudah terjadi sejak zaman dulu. Jadi bukan saja di zaman ini, karena zaman ini kita hidup baru kita tahu. Tapi keterasingan sunnah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dan Ahmad dalam musnadnya, dari sahabat dari Ummu Darda radhiyallahu anha, dia berkata, Abu Darda masuk ke dalam rumah. Wa huwa mughdhibun, dalam keadaan dia marah. Abu Darda, sahabat. Uwaimir al-Ajlani, sahabat. Disebut oleh para sejarah, beliau ini ya akhir hayatnya di akhir kekhalifahan sahabat Utsman ibn Affan. Ayo, Abu Bakar kan 2 tahun sekian. Umar 10 tahun sekian. Utsman. Nah, di akhir kekhalifahan Utsman, Abu Darda radhiyallahu anhu marah. Apa kata beliau? Wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'an illa annahum yusalluna jami'a. Tidak ada yang aku kenal cara-cara Nabi sekarang ini, katanya. Tidak ada yang aku kenal cara-cara Nabi sekarang ini. Yang masih aku kenal, mereka masih kumpul berjamaah di masjid. Ayo sekarang, masihkah orang kumpul berjamaah di masjid manapun? Di masjid yang paham sunnah saja ya. Tapi ini apa? Keumuman di zaman itu hanya masih kumpul di masjid. Bagaimana para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Amalan-amalan manusia di zaman itu sudah mulai berubah. Sudah mulai berkurang dari apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu ini menunjukkan kepada kita semakin akhir otomatis berkurang dan perubahan itu
semakin banyak. Wallahul musta'an. Kalau zamannya mereka itu seperti itu, apalagi di zaman kita. Maka jangan heran para hadirin, ketika mulai ditegakkan satu sunnah, ribut. Haram jabat tangan laki perempuan bukan mahram, ribut. Jangan heran. Mulai azan awal sebelum tiba waktu, ini azan apa ini katanya. Mulai para wanita memakai cadar, apa lagi ini katanya. Kalau di zaman dulu itu seperti itu, apalagi di zaman belakangan. Maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Ahlul Islam finnasi ghuraba. Kaum muslimin di tengah orang banyak itu gharib, asing. Dibandingkan sekarang agama-agama yang lain, bagaimana para jamaah? Dia akan asing. Wal mu'minun, dan orang yang beriman di tengah-tengah kaum muslimin asing, karena yang beriman semakin sedikit. Wa ahlul ilfil mu'minin ghariban. Dari kalangan orang beriman ini yang betul-betul berilmu asing juga sedikit. Wa ahlus sunnah, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati yumayyizunaha min ahli ahwa, yang berpisah dengan ahli ahwa, yang berbeda dengan pengikut-pengikut hawa nafsu dan pengikut-pengikut bidah, lebih asing lagi. Wadda'una ilaiha, yang menyeru kepada sunnah. As-sabiruna 'alal adzal mukhalifin, yang sabar terhadap gangguan yang menyelisihi. Asyaddun nasi ghurbatan, lebih terasing lagi. Maka apa yang disebut oleh para ulama kita, tidak ada yang nyimpang sedikit pun. Semuanya tentu doang. Kenapa? Karena mereka berbicara, berkaca kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin terakhir para jamaah rahmatullah azza wa jalla. Nasihat Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa Maqalat Mutanawwi'ah, beliau mengatakan, Yambaghi li ahli al-haqqi inda ghurbatil Islam an yazdadu nasyata. Hendaklah orang-orang yang di atas kebenaran, ketika Islam ini terasing, ketika sunnah ini terasing, hendaklah mereka semakin semangat fi bayani ahkamil Islam, menjelaskan hukum-hukum Islam. Wa da'wati ilaih, mengajak manusia kepada Islam yang sesungguhnya. Wa an yastaqimu fi anfusihim, dan diri mereka juga istiqamah. Kita niki para jamaah semangat belajar, semangat mengajarkan, kemudian kitanya niki istiqamah. Ndak Senin Kamis njongjit, tergantung angin, bagus angin kencang. Kita ini, karena Allah Azza wa Jalla akan memenangkan agama ini dengan orang-orang yang istiqamah. Hatta yakunu minas salihin inda fasadin nas, supaya dia menjadi orang yang baik ketika manusia rusak. Wa minal muslihina ma'afsadan nas, dan bisa menjadi orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi dua nih para jamaah. Kitanya baik, kalau tidak bisa minimal ini. Lebih hebat lagi, kita bisa memperbaiki apa yang dirusak dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, bisa bersabar, berpegang teguh mengamalkan sunnah ini di akhir zaman, sebagaimana dalam hadis yang dibawakan dalam silsilah sahihah tentang para sahabat dan orang akhir zaman. Innakum fi zamanin katsirun ulama'uhu, kalian sekarang, kata Nabi, zaman ulamanya banyak. Qalilun khutaba'uhu, tukang khutbahnya sedikit. Man taraka usyra ma ya'rif,
Siapa meninggalkan 1/10 saja dari apa yang diketahui dari kebenaran ini, faqad hawa, celaka. Kenapa? Zaman ilmu tersebar. Wa ya'ti zamanun katsirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Dan akan datang suatu masa nanti tukang khutbahnya yang banyak, ulamanya itu sedikit. Sebagaimana kita sebutkan dalam kajian malam Rabu, di antara tanda kiamat Allah mengangkat apa? Ilmu. Apa caranya? Mewafatkan para ulama. Jadi Nabi mengisyaratkan akan datang suatu zaman khatibnya banyak, tukang ceramahnya banyak, tapi yang benar-benar alim tentang agama sunnah ini sedikit. Kalau zaman seperti itu, man tamassaka bi'usyri ma ya'rif faqad naja. Yang bisa berpegang teguh dengan 1/10 saja, dia bisa selamat di akhir zaman ini, para jamaah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya insyaallah ya, selesai azan kita buka sesi yang kedua, tanya jawab, dan juga ada pertanyaan dari kami dan dari panitia, sekaligus memberikan motivasi bagi para hadirin. Wallahu ta'ala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata al-fadila wa ba'athu maqama Muhammadan alladhi wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita masuk para jamaah, kita awali menyegarkan ingatan. Sebutkan poin nomor 1. Siapa yang bisa angkat tangannya? Nah, itu di belakang. Apa?
Baik, poin nomor 1. Ini. Abu Abdullah. Ahsanta. Mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah adalah dalil al-mahabbah shadiqah. Dalil bukti cinta yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Nomor 2, pertanyaan nomor 2. Apa dalilnya? Ya, ittiba itu dalil cinta sesungguhnya. Ahsanta, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Silakan para hadirin yang ingin bertanya, yang live dulu pertanyaannya. Gobang, Abu Abdul Aziz. Malam ini kita tabligh akbar di bulan yang haram, di mana bulan haram ini kalau mengerjakan kebaikan tidak sama dengan pahala bulan-bulan di luar bulan haram, Ustaz. Maka untuk sebab itu izinkan tiang malam ini beketuan arak telang dasa 2 doang, Ustaz, akan luwe pahala tiang, Ustaz. Oh, ini melen dulu ya pahala telang dasa 2 anda benengulu doang kelam nih saya sanat ini. Ompuk dan ngulut ini wakah. Coba pertanyaan yang pertama dulu. Ustaz, barang siapa yang mengikuti sunnah, ibarat dia naik perahunya Nabi Nuh. Kalau dia naik, dia selamat. Kalau tidak naik, dia tenggelam. Pertanyaannya, manakah itu peraun saya tak yakin le umat akhir zaman ini, Ustaz? Allahu Akbar. Perahunya siapa mau dinaiki katanya? Karena lu perahu le Lombok mana? Ini bukan perahu kayu, bukan perahu besi atau kapal. Tapi apa? Amalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksudnya tinggalkan perkara-perkara bidah. Ini maksudnya Abu Abdul Aziz Gobang. Jelas? Jelas, Ustaz, ya. Jelas. Baik. Pertanyaan sebelum yang bertanya. Ucapan siapa yang disebutkan oleh Abu Gobang tadi itu? Sunnah itu adalah bahteranya, ibarat bahteranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mana? Siapa? Imam Malik. Barakallahu fikum. Baik, Abu Sayyab, pertanyaan kedua. Kasih Abu Sayyab. Naam. Nah, dari pegangan sunnah ini luar biasa. Nah, ilallah. Lalu ada tipuannya. Apa? Ada tipuannya niki. Banyak tertipu. Ya, bagaimana itu hukumnya yang banyak tertipu pegangan dan sunnah niki? Mohon penjelasan. Abu, mohon penjelasan kali dulu. Ulangin pertanyaan dulu. Kalau dia dipegang dan sunnah niki luar biasa. Kalau sunnah dipegang luar biasa. Lagu banyak tertipuan niki. Yuk. Ya banyak tertipu. La ilaha illallah. Karena dia tertipunya pertanyaan niki alwi orang wanita tertipu. La ilaha illallah. Nah, kalau dia mau penjepit dia tertipu dia. Apa aja kenanin ini? Ya mau ya suami yang lain, golongan yang lain tertipu dia. Banyak ini. Terus apa pertanyaan? Yang pertanyaannya kumbi jalan kebenaran naniki. Mohon penjelasan. Jalan kebenaran itu harus kita kembali kepada sunnah. Laki maupun perempuan. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh di atas sunnah, laki maupun perempuan, dan dia beriman, dia bertauhid, kami berikan dia kehidupan yang baik.
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami balas perbuatan mereka dengan yang lebih baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya para hadirin. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hari-hari belakangan itu masa penuh dengan sabar, hari-hari penuh dengan kesabaran? Silahkan, ada yang menjawab. Di belakang bagaimana? Tidak ada yang menjawab? Coba kalian dulu. Gobang. Di akhir zaman ini, kita ada pemerintah yang membela kita. Mami Afgan. Banyaknya ujian dan berat untuk bisa istiqamah itu. Barakallahu fi. Baik, silakan ada yang bertanya lagi. Tafadhal. Ya, silakan. Ya, Ustaz. Belakangan ini kan sering kita dengar, bahkan dijadikan guyonan, apa yang disampaikan antum tadi, bahwa menjalankan sunnah itu tidak sesuai dengan selera yang kita inginkan kadang-kadang. Tetapi banyak orang yang melaksanakan sunnah ini kadang-kadang sesuai dengan selera yang dia inginkan. Salah satunya adalah dalam syariat yang disyariatkan itu masdah wa sulasa wa ruba'. Bahkan banyak dari para lelaki membuat goyonan-goyonan terkait dengan hal ini. Lalu kemudian banyak juga dari mereka ini atau ikhwan-ikhwan kita ini yang melaksanakan sunnah itu tapi tidak berhasil, Ustaz. Baik. Akhirnya seperti yang kita banyak temukan kondisinya saat ini. Nasihat antum dalam hal ini, Ustaz? Apa nasihat kita? Sibukkan diri dengan ilmu dulu. Jangan sibukkan diri dengan nikah 2, 3, 4. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Pak Guru, ada pertanyaan Pak Guru? Mana Pak Guru? Silakan Pak Guru. Ini Pak Guru. Alhamdulillah, Ustaz. Terima kasih. Jadi sesuai dengan tema kita pada malam ini adalah kemuliaan sunnah di akhir zaman, Ustaz. Nah. Jadi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita sanggup untuk mengikuti jejak beliau dan para sahabatnya di zaman yang penuh dengan fitnah ini, Ustaz. Fitnah dari berbagai bentuk, tetapi yang maksud di sini adalah fitnah dari sisi ilmiahnya, Ustaz. Sebab banyak sekali para pengajak-pengajak ke akhirat ini dengan mengungkapkan berbagai dalil, Ustaz. Tapi bagi kita yang awam, maka sulit sekali untuk bisa membedakan mana yang yang betul-betul ittiba kepada Rasulullah dan yang tidak ittiba kepada Rasulullah, Ustaz. Yang tanyakan dari sisi fitnah ilmiah ini, bagaimana kaidah atau prinsip kita untuk mengikuti fitnah-fitnah tersebut, Ustaz. Terima kasih. Baik. Hal ini sudah terjadi sejak zaman dulu. Sebagaimana dibawakan dalam ucapan Al-Imam Ahmad bin Asim Al-Antaqi. Beliau mengatakan, wa'ada wasful haqqi fihi ghariban kama bada. Kembali sifat gharib itu terjadi sebagaimana awal mulanya. In targhab fihi ila alimin wajabtahu maftunan bihubbid dunya. Kalau engkau lihat orang alim, katanya di zamannya itu, ternyata engkau temukan alimnya terfitnah dengan cinta dunia. Wa bihubbit ta'zim, senang diagungkan.
wariyasah, senang dengan kekuasaan. Wa in targhab fihi ila 'abidin wajadtahu jahilan fi ibadatihi. Dan kalau engkau melihat ahli ibadah, ternyata engkau temukan dia jahil dalam ibadahnya. Maka disinilah dia para Pak Guru, doanya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa ilman nafi'a wa hadiyan qayyima. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tetap, ilmu yang bermanfaat, petunjuk yang lurus. Kenapa? Ternyata ya ada petunjuk yang lurus. Itulah dia dai-dai yang menyeru kepada kebatilan ini. Maka apa kaidahnya? Ulama kita menyebutkan i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenal yang benar, engkau tahu siapa yang benar. Innamal haq la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak bisa diukur dengan person, dengan orang. Tapi apa? Dari kebenaran kita bisa mengukur seseorang. Itu sebabnya kita bawakan ucapan Al-Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala. Ini kalimat luar biasa para hadirin. Apa kata beliau? Nahnul an 'ala tariq. Sekarang ini kita berada di atas sunnah katanya. Fa idza ra'aitumuna, apabila kalian melihat kami, yamnatan wa yasratan, mulai serong kiri, mulai serong kanan, fatrukuna, tinggalkan kami. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, agama ini bukan figur, bukan sekedar itu. Tapi agama ini kembali kepada apa? Pengamalan dari sunnah itu sendiri. Maka lihat dulu, apa standar para ulama mengambil ilmunya? Dilihat sholatnya Pak Guru Ibrahim An-Nakhai. Kalau sholat gurunya sesuai dengan sunnah, apa katanya? Ambil ilmunya. Kenapa? Terhadap Allah dia baik, insya Allah dia baik kepada kita. Tapi kalau sholatnya tidak beres, kepada Allah dia nggak baik, apalagi kepada kita katanya. Maka itu sebabnya beliau juga mengatakan apa? Kalau engkau lihat seorang suka ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, cuci tanganmu, dedek bait ilmuna. Kah, ndak apa gerang masuk si jari ustad no. Jadi penekanannya kembali kepada praktik itu Pak Guru. Bukan kepada apa yang dia sampaikan semata. Iya, figur kita perlu. Ya, dan kita katakan perjalanannya di atas sunnah ini yang menjadi ukuran. Nah, lihat para jamaah, ya, apa kata sahabat yang mulia atau dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Salman Al-Farisi diajak oleh salah seorang untuk tinggal di kota Madinah atau di Makkah. Apa kata beliau? Innal arda la tuqaddisu ahlaha. Bumi itu tidak bisa mensucikan penduduknya. Innama yuqaddisul insanu amaluhu. Yang bisa mensucikan orang itu adalah amalannya. Amalannya. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang diperlambat masuk surga karena amalannya kurang, nasabnya, keturunannya nggak bisa mempercepat dia. Tidak bisa. Itu sebabnya Nabi mengatakan kepada putrinya siapa, Fatimah bintu Muhammadin, urusan dunia minta sudah sesukamu, tapi aku nggak bisa menyelamatkan kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan dulu. Sebutkan pahala yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang istiqamah di akhir zaman di atas sunnah. Satu dulu. Pahala 50 sahabat. Barakallahu fikum. Kawan. Yang kedua, 50 syuhada dari kalangan para sahabat. Barakallahu fikum. Baik, silakan ada lagi pertanyaan para jamaah. Baik, sebelumnya yang baca ada pertanyaan dari pemirsa kita malam ini. Apakah mendapatkan pahala 50 sahabat ketika kita mengamalkan sunnah secara keseluruhan? Tidak ada yang mampu mengamalkan sunnah secara keseluruhan para jamaah.
Tapi bagaimana jalan kita sudah tepat dan kita berusaha semampunya, sudah mendapat bagian. Maka tadi saya contohkan, satu amalan saja sudah dapat bagian kita, apalagi banyak amalan. Tentunya semakin banyak kita ikuti, semakin besar juga yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bagaimana cara kita bertoleransi menyikapi keluarga kita yang belum mengenal sunnah? Satu, doakan dia dapat hidayah. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan ibunya siapa? Abu Hurairah. Yang kedua, ya, dalam amalan-amalan yang menyelisih sunnah, kita nasihati. Dan kita jangan ikut. Karena kalau ikut, tidak ada bedanya kita dengan dia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Haji Nur, ini di belakangnya. Nah, jadi Ustaz yang ketonang niki, misalnya sakit tiang niki, sakit keras, kita tok sholat, puasa, kita sehat tiang niki, baru kita gawe, waktu si tinggal waktu sehat sakit niki, baru kita keadaan niki. Salat hanya dua orang mengqadha salat. Satu ketiduran, dua kelupaan. Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha mata ma dzakaraha," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ketiduran atau lupa akan satu salat, silakan dilaksanakan kapan dia ingat dan kapan dia bangun. Tidak ada tebusan kecuali itu. Maka apa? Orang sakit tidak ada yang menghalanginya untuk salat. Karena Nabi bersabda, "Shalli qa'ima," salat berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak mampu silahkan duduk. Kalau tidak mampu maka terlentang. Jadi tidak ada nama qada salat kalau sengaja meninggalkan salat. Kalau sengaja ditinggalkan salat ini bisa keluar dari Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Sebutkan tingkatan al-ghuraba. Sebutkan tingkatan al-ghuraba. Fadhal. Satu. Ahsanta. Orang yang memperbaiki dirinya ketika manusia rusak. Yang kedua. Ya. Apa? Orang-orang yang memperbaiki manusia ketika manusia meninggalkan sunnah. Alladzina yuslihun ma afsadan nas min sunnati, yaitu memperbaiki sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan oleh manusia. Barakallahu fi. Baik, silakan ada yang bertanya lagi berikutnya. Dahlin. Ini kan zaman HP, Ustaz. Oh kawah kedung no rendah dahlin yakni rendah dahlin. Terus? Ini kan zaman HP. Cuma carana tipna agar anak cinta sunnah Rasul. Semati HP na. Enggak wah. Ya. Kenapa? Cenderung anak kita hanya main game. Hanya itu sekarang nonton. Ya. Maka minimal apa? Saat dia libur kasih dia. Kalau enggak libur jangan. Kalau tidak seperti itu bahaya. Salat aja disuruh Nabi SAW. Padahal kan salat hanya beberapa waktu saja. Perintah mereka. Kalau 10 tahun pukul mereka. HP ini berjam-jam. Ya Allah ta'ala ala wa alam. Dahlin. Nah. Ini masalah dosa dan pahala. Dosa ini Ustaz 2 bulan. Terus pahala ini 3 bulan. Jadi si 2 bulan ini sama kita neraka juga tetap masuk surga. Ustaz, mohon kalau tidak dimaafkan ya neraka dulu. Dan itu bukan syirik ya. Ya. Karena Nabi SAW atau sebelumnya Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni orang yang berbuat syirik dan mengampuni selain dari kesyirikan bagi yang dikehendaki. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada lagi pertanyaan? Pesahab?
Sallaitu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ma'an nabiyyi. Ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Lailata. Falyazal qa'iman hatta hamattu bi amri su'i kila hamatta qala hamattu an akuda ma'azal nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa melenda terus? Maksudnya niki, Ini maksudnya adalah ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Nabi salat malam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dengan suratul Baqarah. Sahabat ini berpikir insya Allah 100 ayat beliau ruku. Ternyata tidak, lolos terus. Oh mungkin habis Baqarah Nabi ruku. Ternyata pindah ke An-Nisa. Sampai sahabat mengatakan, aku berangan-angan ingin meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking apa panjangnya. Ini dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang memegang teguh di sunnah di akhir zaman? Wah, bang mau jawab mana? Wah, mau ya? Kak coba. Ibarat menggenggam bara api. Gas hadiah mudah-mudah wah negana. Baik, demikian para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari sunnah ini, kemudian mengamalkan sunnah ini para jamaah, dan istiqamah sampai kita meninggal dunia. Ingat doa Imam Ahmad, Allahumma amitni alal Islam wa alas sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan di atas apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami ucapkan bagi panitia, seluruh DKM dan para jamaah, jazakumullah khair. Selesai dia tabligh akbar kita di malam ini. Insyaallah akan menyusul tabligh akbar berikutnya yang ketiga di Anas bin Malik, tapi mungkin ba'da al-hajj insyaallah taala. Setelah itu barulah kita akan daurah. Ya, jadi 3 titik niki tabligh akbar di markas sudah. Di sini Suralaga alhamdulillah malam ini, kemudian Anas bin Malik, bahkan mungkin 4 Sembalun. Ya, tapi nanti kita pikirkan insyaallah taala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu terus sehat, semangat, istiqamah, sabar terus di atas kebenaran ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.